Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, makan tanpa sambal seringkali terasa seperti sayur tanpa garam, seperti ada yang kurang. Tak heran dari Sabang sampai Merauke, berjajar aneka sambal khas Nusantara. Kreasi kuliner dengan sambal pun seakan tak ada habisnya. Contohnya belakangan ini, banyak tempat yang menjajakan hidangan sambal di atas cobeknya langsung. Ya, seakan masih kurang dengan pedasnya cabai, cobek yang dibakar akan menimbulkan sensasi panas tersendiri dalam lidah penikmat sambal. Tak bisa dipungkiri, meski alat penghalus bumbu ataupun sambal semakin modern, cobek dan ulekan masih dipandang sebagai alat utama untuk menghasilkan cita rasa yang khas. Apa sebenarnya rahasianya? Pakai cobek sih. Pakai cobek? Iya, karena lebih enak rasanya. Masih ada teksturnya gitu, tekstur cabai, tekstur tomatnya. Jadi lebih kerasa pas dimakan. Pakai cobek, Pak. Kenapa? Soalnya kalau pakai cobek kan diuleknya kan nggak terlalu lembut. Jadi rasanya itu masih kerasa. Terus kalau pakai blender kan terlalu halus. Jadi perasaan nggak kerasa gitu loh Pak, bumbunya itu kurang gitu. Iya. Emang cepet Pak, praktis pakai blender, cuman nggak kerasa aja, enakan pakai cobek alami itu. Oh, kalau aku lebih suka pakai blender sih karena lebih enak dan praktis dan nggak capek. Kalau pakai cobek kan kita capek ngulek ya Kak. Jadi kalau pakai blender kan lebih enak dan kita kerja jadi lebih menghemat waktu biar cepet jadinya gitu. Jika dirujuk dalam sejarah, cobek dan ulekan sudah digunakan sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Cobek dan ulekan bahkan menjadi salah satu alat tertua yang digunakan manusia sejak zaman batu. Alat ini biasanya digunakan untuk menumbuk biji-bijian agar mudah dikonsumsi. Hanya saja istilah cobek merujuk kepada sejenis mangkuk sebagai alas untuk kegiatan menumbuk. Sementara ulekan adalah benda tumpul seperti pentungan yang dapat digenggam tangan dan berfungsi sebagai penumbuk. Bentuk natural cobek yang cekung ditemukan di Gua Rakevet Israel dan diperkirakan telah berusia 12.000 tahun. Di Amerika, cobek dan ulekan disebut guacamole. Dalam bahasa Inggris pun dikenal istilah mortar and pestle. Sementara itu di Nusantara, sebuah relief wanita sedang menggerus bumbu muncul pada dinding Candi Rimbi yang dibangun pada era keemasan Majapahit. Tetapi beberapa pendapat menyebut istilah cobek sendiri sebenarnya bukan merujuk pada alat tersebut, tetapi lebih kepada cara masyarakat Nusantara memperlakukan bumbu atau sambal yang ada di atas batu tersebut. Ditemukanlah naskah kuno Sunda, itu abad ke-16, tahun 1518 Masehi, dengan naskah bertajuk Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Nah, cobek itu bahasanya sebenarnya di dalam naskah itu adalah nyacobek. Ada nyacobek, ada bebeleman, ada diamis-amis, ada panggangan. Nah, jadi bebeleman itu istilahnya dibakar. Itu nyacobek itu artinya adalah nyolek. Nah, dicolek. Mengutip buku Jejak Rasa Nusantara, nyocobek ataupun nyacobek sendiri justru merujuk pada rasa pedas. Meski punya beberapa tafsir, Ari Galih menyebut penggunaan cobek sendiri memang lebih tepat jika kita membuat sambal. Nah, kalau yang di blender, Indonesian sambal itu rata-rata memang ada tekstur-tekstur cabenya ya, harus terlihat kan. Jadi sebenarnya di blender jangan cabai, lebih baik itu untuk bumbu. Selain ciri khas tekstur yang masih kasar, ada alasan lain yang membuat cobek masih sangat populer meski blender dan chopper kini telah banyak digunakan. Dengan digerus, minyaknya akan keluar semua. Dan kenapa batu? Batu adalah alam yang menyimpan cita rasa, walaupun dicuci, tapi batu itu tetap menyimpan cita rasa dia. Tapi kalau dengan teknologi yang ada sekarang, itu sistemnya adalah kecepatan blender. Jadi si cabai itu diiris dengan halus.
halus dan minyaknya tidak keluar. Tapi waktu efisien, mungkin lebih bersih dan lebih banyak efisiensi sih kalau saya lihat. Kalau yang pakai mesin itu biasanya memang tidak mengangkat aroma cabai secara keseluruhan. Harus diolah lagi dengan ditumis, dengan minyak dan lain-lain. Tapi kalau dengan cabai ulek, ada namanya cabai dadak ya, dadakan ya. Nah itu aja langsung dimakan bisa toh? Nah, tanpa harus ditumis lagi kan. Kenapa? Karena semua cabai yang ada di gerus itu dihaluskan, dia akan nempel di batu bersama minyak-minyaknya. Dan aromanya tidak rusak. Itulah kenapa jika kita menyantap sambal hasil blender, akan ada rasa yang seolah hilang. Khusus di Indonesia, cobek dan ulekan lebih populer untuk dijadikan alat masak. Setiap daerah pun punya ciri khas dan penyebutan khusus terhadap cobek dan ulekan. Orang Sunda menyebutnya sebagai coet dan mutu, sementara di Jawa terkenal istilah coek dan ulek-ulek. Dan seiring perkembangan zaman, ada juga cobek dan ulekan yang terbuat dari bahan kayu, keramik, logam, hingga tanah liat. Yang cukup menarik dan berbeda adalah cobek dan ulekan dalam khasanah kebudayaan masyarakat Minang. Warga di Sumatera Barat mengenal istilah batu lado untuk menyebut cobek dan ulekan. Tak hanya berbeda secara bahasa, namun bentuk ulekannya pun cukup unik jika dibandingkan dengan ulekan pada umumnya. Ulekan pada batu lado berbentuk batu bulat yang memanjang, yang ketika dipakai untuk menumbuk membutuhkan kedua tangan dan digerakkan dengan cara maju mundur. Lantas, cobek apa yang harus kita pilih? Batu atau tanah liat? Cobek dengan bahan baku batu akan lebih mudah menghaluskan bumbu karena tekanan yang lebih keras. Tetapi karena terbilang berat, cobek batu terbilang tidak praktis ketika kita butuh berpindah-pindah. Selain itu, jika kualitas cobek batu tidak bagus, terkadang ada pasir yang lepas sehingga bumbu akan terasa ngeres. Sementara itu, cobek tanah liat memang biasa dibuat dengan ukuran kecil dan tidak cocok untuk mengulek bumbu dengan jumlah besar. Kelebihannya tentu tahan api sehingga sering dipakai dalam sajian yang populer belakangan ini. Sambal yang diolah kemudian dibakar bersama cobeknya ini memang menghasilkan rasa sambal yang lebih nampol. Di Indonesia ada beberapa daerah yang terkenal sebagai pusat pengrajin cobek dan ulekan batu. Salah satunya adalah Muntilan, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang cukup legendaris dalam khasanah percobekan Nusantara. Yang membuat cobek dan ulekan Muntilan istimewa adalah bahan baku utamanya, yaitu batu andesit yang langsung berasal dari perut Gunung Merapi. Berbeda dengan jenis batu vulkanik lainnya, konon batu andesit asli Gunung Merapi memiliki tekstur yang sangat bagus untuk bahan cobek dan ulekan. Hal ini berdampak pada kualitas cobek dan ulekan yang tidak terlalu kasar, namun juga tak mudah keropos dan menggerus seiring penggunaannya. Tetapi kita harus tetap waspada ketika memutuskan untuk membeli cobek batu. Pasalnya, cobek dan ulekan batu yang beredar saat ini banyak yang menggunakan campuran semen. Hal inilah yang bisa menimbulkan resiko apabila mengkonsumsi sambal hasil ulekan. Partikel halus dari semen yang tergerus bisa tercampur dalam bumbu dan rempah-rempah. Jika rutin dikonsumsi, tentu saja akan menjadi masalah untuk tubuh. Tetapi tak perlu khawatir, ada cara mudah dan murah untuk mendeteksi cobek campuran semen tersebut. Pertama adalah dari segi warna. Cobek yang asli batu biasanya berwarna abu-abu natural, sementara cobek semen cenderung lebih gelap dan hitam. Hal ini disebabkan cobek semen yang menggunakan cat justru membuat tampilannya menjadi lebih gelap. Selain itu, aroma cobek campuran semen akan meninggalkan bau menyengat khas dari adonan tersebut.